karena ini terkait dengan materi pelatihan yang kita lakukan kemarin. Jadi prakteknya di sini tugasnya adalah yang pertama kita bagi 3 kelompok saja ya, berdasarkan klaster. Jadi ada 3 koordinator di sini. Ya saya bagi 3 saja biar lebih mudah koordinasinya. Tugas yang pertama adalah pada tahap awal kegiatan SP3 kita pasti melakukan identifikasi target lokasi kegiatan. Tolong dicari, diekspor informasinya, kondisi awal di sini seperti apa. Saya lihat tadi ada beberapa tipologi di sini. Ya, ada kebun yang cukup rapat, ada yang terbuka. Jadi silakan itu dilakukan semacam asesmen kondisi awalnya seperti apa. Kemudian yang kedua, intervensi apa yang dilakukan oleh SP3, kegiatan penanaman, ya jenis tanaman apa yang itu dicatat semua. Kemudian yang ketiga, bagaimana perkembangannya, ya, perkembangan dari hasil intervensi ini untuk kondisi awal barangkali seperti apa. Kemudian yang keempat, fenomena apa yang dilihat di sini ya dari hasil intervensi kondisi saat ini. Kemudian ada fenomena alam yang terjadi di sini, sudah ada intervensi. Kemudian yang terakhir, ini masuk kategori agroforestry apa, kompleks kah atau agroforestry sederhana. Deskripsikan mengenai strata yang ada di kebun ini. Lahan ini dibuka awal di tahun 2007 ya. 2007 awalnya itu tutupan lahannya itu baru ada, nanti ada program. Tutupan lahannya terbuka, lahannya seperti ini dan terbuka. Tapi awalnya lahannya masih begini dan saat dibuka ditanami jagung dulu ya Pak. Dan juga ada beberapa pohon kemiri yang ditanam di 2007. Tutupan lahannya awalnya masih rapat, malah rapat seperti kondisi yang ada di sebelah kanan. Di sini. Sana. Oh, yang masih rapat. Ya, yang berikutnya intervensi yang dilakukan oleh P3, pembentukan kelompok, di mana Pak Nasir sebagai salah satu, Pak Yasin sebagai salah satu anggota kelompok, ketua kelompok di sini. Terus pemberian bantuan bibit, bibitnya itu berupa kemiri, durian montong, alpukat, nantu, gamelina, dan bayur. Dan ada juga tanaman fast growing seperti pisang, tanaman yang ditanam waktu COVID. Ya. Pisang dan serai. Ada pemberian pupuk di 3 bulan berturut-turut. Tanaman awal, di awal. Di awal penanaman. Perkembangan setelah ada FP3, tanaman yang diberikan hidup dengan baik. Dan sudah mulai tampak strata atasnya itu kemiri. Strata tengah alpukat, durian. Strata bawah ada tanaman palawija tapi masih kurang. Ini termasuk jenis agro yang sederhana. Ya, menurut kami. Fenomena yang terjadinya erosi karena stratanya yang dari atas dan bawah belum terlalu bagus. Karena tutupan lahannya, seperti misalnya karena mungkin di sini dulu ada tanaman yang sudah digantikan seperti bambu
dikeluar karena kondisi yang di sebelah itu, yang di kebunnya Pak Yasin yang di sebelah itu masih ada bambu. Kita lihat bedanya dengan sini, karena dengan akarnya akar serabut atau apa lebih banyak menyerap air, sehingga di daerah sini yang dilewati oleh air seperti ada yang di sebelah kanan. Ya, itu saja. Dan juga curah hujan, dan ini adalah kondisi pertama yang terjadi di sejak pembukaan lahan. Ini adalah kondisi yang pertama terjadi. Ya, terima kasih. Asesmen awal kondisi awal sebelum adanya intervensi dari FP3, nanti selanjutnya dijelaskan oleh Pak Mika. Jadi hasil diskusi kami terkait kondisi awalnya itu, dulunya di sini itu semak belukar yang merupakan bekas kebun yang pada tahun 78 itu di sini tuh ditanam kopi. Nah, kemudian diproduksi, dikonversi ke jagung, dan pada 2007 itu di sini mulai ditanam kemiri dan alpukat. Selain itu juga di sini itu juga dulu merupakan jalur logging pada zaman Jepang, juga merupakan jalan utama penduduk Sigimpu, pada umumnya juga penduduk Palolo, sebelum ada jalan teras di depan sana. Jadi dulu mereka lewat sini. Nah, mungkin itu untuk kondisi awalnya. Selanjutnya akan dijelaskan Pak Mika terkait setelah ada intervensi. Ya, oke, terima kasih Adek ya. Namanya juga. Ya. Saya mau jelaskan susah. Ya, jadi begini, serius kita ini. Jadi untuk intervensi MP3, saya adalah fasilitator yang terlibat langsung di kebun ini. Pada saat itu saya sebagai fasilitator bersama dengan Taslim dan Ibu Yuni, namanya Kifa. Jadi pada saat itu waktu November-Desember, survei awal untuk kebunnya Pak Yasin itu, apakah cocok untuk agro atau hutan rakyat, pada saat itu bersama dengan Pak Alam, Ibu Tirta dan Pak Ucup. Nah, jadi saya masih ingat jam 3 sore hujan, kami datang silang-silang ini, kalau saya nggak salah di tempat senso itu, di silang-silang, survei awal titik 0, koordinat titik nol untuk pertama kali. Nah, pada saat itu setelah ditentukan apakah agro atau hutan raya, ternyata didapat kesimpulan dari perencanaan awal BPDAS itu adalah merupakan lokasi agroforestry. Karena kenapa dia agroforestry? Karena di dalamnya sudah ada kebun-kebun, sudah ada tanaman kemiri, kemudian ada beberapa pohon bayur pada saat itu, kemudian ada kopi dan sedikit ada jagung, tapi masih semak belukar pada saat itu. Jadi diputuskanlah bahwa ini cocok untuk agro. Nah, jadi setelah itu baru pada awal pemberian bibit oleh PIU BPDAS, maka bibit yang pertama itu adalah kemiri, durian okulasi, kemudian alpukat, nantu, dan bayu. Nah, kemudian ditambah setelah saya pindah ke Kulawi Selatan, saya kira semua klaster pada saat itu dapat namanya tanaman fast growing, merupakan kompensasi dari COVID-19. Nah, kita lihat ada pisangnya dan lain sebagainya. Ya, itu kondisi awal pada saat FP3 intervensi. Kemudian setelah perkembangan yang sudah 5 tahun sampai sekarang itu, yang sudah menghasilkan adalah kemiri. Kemiri ini adalah merupakan komoditi utama penghasilan Desa Sigimpu dan Baku-Bakulu dan Palolo pada umumnya. Diskusi dengan hasil tanya-tanya dengan Pak Yasin, intervensi FP3 itu di tahun 2020 ya, 18 akhir, 2019 lah. 19 untuk bibit. 19. Jadi untuk kelompok ini mendapatkan bantuan bibit berupa durian okulasi. Kalau untuk khusus di kebunnya Pak Yasin ini, itu seluas 4 hektar. Jadi dia mendapatkan durian okulasi sebanyak 80, kemudian alpukat 50 pohon, kemiri 300, nantu 300, gamelina 25, dan bayur 25.
Jadi dari keenam jenis tanaman tersebut itu tidak semua tumbuh. Nah, misalnya durian okulasi yang dari 80 pohon itu yang hidup itu tinggal sekitar 30 pohon. Nah, kemudian alpukat 50 pohon itu sekitar 40 pohon yang hidup. Kemiri 300 yang hidup 100 pohon. Kemudian nantu 300 menurut keterangan itu hidup semua. Nah, gamelina 25 pohon itu 20 pohon yang hidup. Bayur 25 pohon 20 pohon yang hidup. Berdasarkan keterangan dari Pak Yasin. Untuk tutupan lahan kalau dari hasil pengamatan itu tajuk atas itu didominasi oleh kemiri, alpukat dan bambu. Nah, kemudian tajuk tengah pisang, durian dan nantu karena masih belum terlalu tinggi pohon. Kemudian tajuk bawah ada beberapa jenis tanaman hortikultura seperti cabai, ada serai juga, ada ubi. Nah, kalau dari melihat sistem agroforestry yang ada di kebun ini, saya pikir ini merupakan agroforestry yang kompleks karena ada beberapa jenis tanaman yang terdapat di dalam. Itu mungkin dari saya, seperti ada Tadi cuman Pak Mika dan rekan-rekan saya sudah sampaikan apa yang teman-teman katakan tadi cukup bagus. Bisa menunggu pemaparan dari Pak Ketua. Terima kasih. Oke. Di kegiatan pertama kemarin, lokasinya di Desa Sigimpu. Ini lokasinya Pak Yasin. Kalau penamaan lokal namanya Salunanga ya Pak ya. Salunanga. Nah, sebelum adanya intervensi FP3, lokasi kebun ini merupakan kebun dari nenek moyang beliau, katanya. Nah, kemudian ada tanaman tajuk atas itu ada pohon beringin, kemudian ada kemiri, kemudian ada tanaman tajuk tengah ada bambu, ada gamal, kemudian ada pisang. Yang sebelum ada intervensi Pak ya. Yang terakhir ada tanaman-tanaman rerumputan lah, atau bisa juga tanaman obat. Nah, setelah adanya intervensi FP3 di tahun 2019 sampai di tahun 2024 sekarang ini, Pak Yasin bersama anggota kelompok berjumlah 20 orang membentuk satu kelompok yang namanya kelompok Nantu. Nah, sekarang kita melakukan praktek di kebun Pak Yasin yang sudah menanam bayur, kemudian ada durian okulasi, ada alpukat dan ada kemiri. Nah, itu yang sudah dicatat oleh tim tadi. Kemudian ada tanaman jenis itu tanaman MPTS dan gabungan dengan tanaman kayu-kayuan. Nah, kemudian terjadi fenomena alam di kebun Pak Yasin ini atau di Desa Sigimpu ini, di beberapa titik terjadi longsor. Nah, akibat curah hujan yang tinggi. Nah, akhirnya salah satu kebun Pak Yasin ini yang menjadi lokasi praktek kita sekarang terjadi sedimentasi longsor itu di bawah turun oleh curah hujan yang tinggi tadi, dan material pasir kayak tanah dan lain-lain itu masuk ke kebun sehingga juga mengakibatkan apa ya kalau ini tadi nih Kak, nanti namanya apa sudah dibilang tadi penggusuran apa? Penggusuran tanah. Tergerus. Nah, kemudian pola agroforestry yang diterapkan Pak Yasin sendiri itu merupakan pola yang sederhana, yang masih menggunakan pengetahuan lokal Pak Yasin sendiri. Jadi tidak ada menentukan jarak tanam, kemudian apakah dia menggunakan line parsial, mix parsial dan lain-lain. Nah, kira-kira cukup sekian dari saya, Pak. Mungkin ada tambahan? Di awalnya memang hutan yang disampaikan tadi warisan dari nenek. Terus kemudian ini jalur perusahaan ketika ada HPH di atas ini menjadi jalur logging sehingga kebun ini terbelah dulu. Nah, setelah selesai itu kembali lagi diolah menjadi kebun yang sudah diintervensi dengan FP3. Nah, kondisi sekarang ini kebun ini kalau menurut pengamatan kita itu salah satu agroforestry semi sederhana dan semi kompleks. Karena tadi
kalau stratanya itu di sini lengkap. Dari strata bawah yang tanaman merambat, baik itu rumputan. Kemarin ada ubi jalar sebenarnya di sini. Nah, ini tidak kelihatan. Dan strata yang tengah dengan atas. Yang kelihatan menjulang ini kemiri. Nantu masih sementara proses di papan tengah dia. Itu saya kira kondisi terakhir yang kita amati sekaligus mencoba mewawancarai Pak Yasin. Terima kasih teman-teman. Ada sedikit perbedaan pandangan terkait karena pertama terkait kondisi agroforestry-nya di sini. Kami tadi diskusikan ini bisa masuk kategori agroforestry-nya lengkap, kompleks karena dari semua jenis ada untuk mewakili strata itu kan ya. Jadi strata bawah sampai strata atas itu cukup ada. Hanya yang dari segi pola penanaman yang masih tradisional itu yang menyebabkan kelihatannya kurang produktif nantinya untuk beberapa jenis yang saat ini ada di tajuk tengah seperti durian dan alpukat itu nanti karena dia harus membutuhkan jarak yang cukup panjang sehingga dia akan berkompetisi dengan kemiri yang juga merupakan tanaman pokok juga yang membutuhkan ruang yang cukup luas, sehingga memang untuk kebun ini perlu memang ada jangka benar nanti untuk Pak Yasin sendiri untuk kalau misalkan mengharapkan nilai yang maksimal dari semua jenis yang ditanam. Tapi kalau untuk dari FP3 sendiri untuk kondisi substansi atau prinsip awal kita membangun hutan ini sudah, kalau menurut kami ya sudah cukup baik untuk konsep membangun hutan itu karena pembentukan strata itu dan tingkat kerapatan tanaman itu cukup tinggi. Kalau kami menilai mungkin 90% cukup rapat dari beberapa tajuk-tajuk yang atau strata yang ada di sini. Dan juga di sekitarnya kebun-kebunnya juga dari ini melihat banyak sih yang stratanya sudah sampai pada tingkat 1 semua, sudah pada tinggi-tinggi semua yang kebun-kebun di sini. Kemiri itu pada umumnya di sini ini kelompok, khususnya kelompok tani nantu itu kemiri di sini nih Pak. Karena kemiri itu betul-betul membantu ekonomi kami Pak. Adapun ada tanaman lain itu macam alpukat itu belum seberapa itu Pak. Nah, di luar daripada kemiri itu Pak. Itulah pengalaman kami petani. Cukup Pak. FP3 tentu saat itu bersama BPDAS ya melakukan suatu proses diskusi dengan kelompoknya Pak Yasin hingga pemilihan spesies yang ada 5 spesies tadi itu disepakati dan sebagian besar itu tanaman kayu Pak ya. Ya ditambah yang jenis MPTS-nya alpukat, durian, sama kemiri 3. Nah kemudian keputusan untuk menempatkan di mana jenis-jenis ini itu juga berdasarkan pengalaman Pak Yasin dan teman-teman. Ya kita melihat semua untuk jenis-jenis MPTS itu diselipkan di antara pohon-pohon yang sudah ada. Syukur mungkin ada lahan yang terbuka. Sedangkan jenis-jenis kayuan, natu, bayur ada di dalam. Kemudian kaitannya dengan agroforestry. Ya, kita barangkali memahami ada dua tipe ya, tipologi agroforestry itu kompleks sama sederhana. Sederhana itu kalau hanya memiliki 2 atau 3 jenis komoditas yang ada di situ. Nah mungkin ini dulu termasuk ketika hanya kemiri saja dominan, ya termasuk sederhana karena dianggapnya kebun kemiri. Hasil yang diperoleh adalah dan sampai sekarang dominan kemiri. Nah kemudian kita membangun sebuah agroforestry yang boleh dibilang kebun campuran, cukup kompleks. Saat ini transformasinya barangkali sebagian sudah ada yang agroforestry kompleks karena komoditas yang dihasilkan lebih dari 2 atau 3 komoditas. Soal kualitas, ya ini memang tantangan barangkali. Dari sisi kita membangun ekosistem
ekosistem hutan, ya mungkin ini sudah kita melihat bahwa ini sudah terbangun dengan baik. Tetapi dari sisi manfaat ekonomi yang perlu ditingkatkan untuk kelompok di sini. Tadi Pak Yasin bilang masih mayoritas kemiri ya. Mungkin setahun 2 tahun ke depan sudah ada mulai alpukat, ada durian. Nah, sedangkan kayu-kayuan itu barangkali deposito untuk jangka panjang seperti natu, bayur. Ya. Nah, tadi teman-teman sudah melihat juga soal kerapatan. Ya, kerapatan tanaman suku tinggi. Ada interaksi antara jenis seperti di belakang ini ya. Durian yang ditanam ini kan durian bagus ya, montong. Dan mereka harus berjuang di antara tanaman lain. Nah, ini sebenarnya karena semangat Pak Yasin dan teman-teman, di mana lagi mereka ditempatkan gitu. Ada ruang kosong, ya mereka tumbuh. Mungkin yang seusia ini, ada yang sudah berbunga kali ya, karena usianya 3 tahun Pak Yasin ya? Iya. 3 tahun, mungkin sudah ada yang berbunga. Jadi ini adalah persoalan yang kita lihat, spesifik per tapak ya. Di sini karena mungkin tutupannya rapat, pilihan dari kelompok ya ditanam ya seperti begini. Kita tidak bisa memaksakan untuk apakah menebang tanaman yang lain, itu juga tidak direkomendasikan. Ya pemangkasan mungkin yang pilihan yang paling baik, pemangkasan atau penjarangan 1-2 pohon kemiri. Itu secara teknik silvikultur, teknik budidaya pertanian ya yang terbaik.